Hai, jumpa lagi dengan saya Rian Syah. Teman-teman apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, sebagai salah seorang real fans, saya tidak hanya membahas atau suka mengeksplor kereta-kereta api yang ada di Indonesia. Misalnya fasilitasnya, jenis-jenisnya, tapi saya juga penasaran dengan stasiun-stasiun yang ada di sepanjang jalur kereta api di Pulau Jawa, terutama stasiun-stasiun yang terbengkalai. Nah, kali ini saya mengunjungi dua stasiun terbengkalai, tentu tidak dalam waktu bersamaan mengunjunginya. Yang pertama, stasiun Kalimenur di Jogja. Yang kedua, stasiun Beringin yang letaknya tepat di depan Pasar Beringin, Salatiga. Oke teman-teman, mari kita eksplor kedua stasiun ini, tapi tentunya setelah pesan-pesan berikut mau lewat. Sebagai pecinta kereta railway fan, tentu kita tidak hanya sekedar tahu tentang keretanya saja, jenisnya apa, kemudian rangkanya berapa banyak. Saya pribadi justru sangat penasaran dan ingin tahu banget terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan transportasi kereta api, seperti stasiunnya, sejarahnya seperti apa. Nah teman-teman, saat ini saya berada di salah satu stasiun yang sudah tidak terpakai atau masih tidak aktif atau bisa dikatakan terbengkalai, stasiun Kalimenur. Banyak cerita terkait stasiun Kalimenur yang terjadi, baik cerita yang bisa dibilang mistis, benar atau tidak saya juga tidak tahu, tapi mari kita eksplor stasiun Kalimenur, Kulon Progo, Yogyakarta. Di Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta, berdiri sebuah bangunan tua yang kini terdiam dalam kesunyian. Namanya Stasiun Kalimenur. Stasiun ini merupakan bagian dari jalur bersejarah Yogyakarta-Cilacap, sebuah lintasan penting yang dulu menghubungkan pesisir selatan Jawa dengan pusat kota di Yogyakarta. Pada masa kolonial Belanda, jalur ini dibangun bukan hanya untuk memudahkan perjalanan orang, tapi juga demi kepentingan ekonomi. Hasil bumi, terutama tebu, padi, dan komoditas lain dari Kulon Progo pernah diangkut lewat jalur ini. Bagi warga sekitar, stasiun Kalimenur bukan sekedar bangunan, ia adalah denyut kehidupan. Kereta api bukan hanya alat transportasi, tapi juga simbol harapan, membawa orang menuju peluang baru, membuka jalan untuk mimpi-mimpi yang lebih besar. Namun, seiring perubahan zaman, fungsi Kalimenur mulai meredup. Pembangunan jalur baru, pengalihan trayek, dan semakin jarangnya kereta yang singgah membuat aktivitas di stasiun ini menurun. Satu demi satu, jadwal pemberhentian dihapuskan, hingga akhirnya stasiun Kalimenur resmi dinonaktifkan. Kini bangunan stasiun itu berdiri dalam diam. Cat dinding yang terkelupas, atap yang rapuh, dan kaca jendela yang berdebu, seolah berusaha menceritakan kisah masa lalu kepada siapa saja yang mau mendengarkan. Bagi sebagian orang, Kalimenur hanyalah bangunan tua yang tak lagi berguna. Tapi bagi mereka yang memahami sejarah, stasiun ini adalah saksi bisu perjalanan panjang perkereta apian di tanah Jawa. Ia pernah menjadi bagian dari denyut ekonomi, bagian dari kisah keluarga, dan bagian dari identitas Kulon Progo. Berjalan di sekitar stasiun ini, kita bisa merasakan atmosfer masa lalu. Seakan-akan jika kita memejamkan mata, suara lokomotif masih terdengar di kejauhan. Peron yang kosong seolah dipenuhi kembali oleh penumpang dengan riuh rendah percakapan dan langkah-langkah kaki yang tergesa. Stasiun ini mungkin telah mati secara fungsi, tetapi hidup dalam imajinasi mereka yang pernah mengenalnya.
Stasiun Kalimenur adalah pengingat bahwa zaman terus berubah, bahwa apa yang dulu ramai bisa menjadi sunyi, bahwa setiap hari tempat punya masanya sendiri. Namun ia juga pengingat tentang pentingnya menjaga sejarah, agar generasi berikutnya tahu bahwa disinilah pernah ada sebuah simpul perjalanan yang menghubungkan desa kecil dengan dunia yang lebih luas. Teman-teman, saat ini saya berada di Stasiun Beringin yang terletak di wilayah Salatiga. Stasiun Beringin ini merupakan stasiun aktif yang sudah lama tidak digunakan. Teman-teman bisa lihat di sini kondisi gedungnya seperti apa. Ini merupakan bangunan yang tempat saya berada saat ini merupakan bangunan utama dari Stasiun Beringin. Lokasinya tepat berada di depan pasar Beringin. Ini namanya daerah Beringin, makanya dinamakan Stasiun Beringin, masuk wilayah Salatiga. Nah, ini dia salah satu handle tuas sinyal manual. Jadi teman-teman bisa lihat, stasiun ini sendiri dibangun pada tanggal 21 Mei tahun 1873. Jadi sudah lama banget. Kalau dilihat dari arsitekturnya itu keren banget ya. Cuman sayang banget sudah usang dimakan waktu. Jadi ini bagian utama dari stasiun ini. Kemudian di sebelah sana ada rumah besar, kalau saya tidak salah, kalau yang saya lihat seperti rumah kepala stasiun. Di sana juga ada
semacam tempat untuk kayak rumah saya nggak istilahnya tapi ada gedung tua juga di sebelah sana. Kalau dari relnya, karena ini posisi stasiunnya di sini ya, pastinya di depan sini ini relnya, tapi sudah nggak ada lagi, mungkin sudah dicabut. Dan ini masih merupakan milik dari PT KAI. Oke teman-teman, mari kita eksplor lebih lanjut Stasiun Beringin Salatiga. Di jalur tua antara Ambarawa dan Kedung Jati tersembunyi sebuah stasiun kecil yang kini terdiam dalam sunyi. Inilah Stasiun Beringin. Dibangun pada masa kolonial Belanda, stasiun ini dulunya melayani perjalanan kereta api yang melintasi jalur pegunungan di Jawa Tengah. Teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian dalam gedung utama Stasiun Beringin ini. Teman-teman bisa lihat kondisinya seperti apa sekarang. Ya. Jadi tempat saya buka opening video tadi merupakan bagian belakang. Nah, dari stasiun di depan situ nih mungkin menjadi jalur relnya di sini ya. Oke, kita lanjut ke dalam, kita lihat. Nah, ini bagian depan dari stasiun. Ini bagian depan dari stasiun. Ya, ini teman-teman bisa lihat, ini jalan raya, ya, itu Pasar Beringin, teman-teman. Oke, saya ke sana, kita shoot dari sana ya, bisa lihat bagian depannya seperti apa. Peron yang sederhana, ruang tunggu yang sempit, dan jalur rel yang membentang ke arah sawah dulu menjadi saksi keramaian para penumpang yang datang dan pergi. Setiap harinya, masyarakat sekitar memanfaatkan stasiun ini sebagai penghubung menuju kota lain. Anak sekolah, pedagang, hingga pekerja, semua pernah menjejakkan kaki di sini. Suara derit rem kereta, lengkingan peluit masinis, hingga langkah-langkah kaki penumpang pernah menghidupkan suasana Beringin. Namun kini semuanya hanyalah kenangan. Sejak jalur Ambarawa Kedung Jati tidak lagi aktif, Stasiun Beringin perlahan ditinggalkan. Rel yang berkarat, pintu, dan jendela bangunan yang mulai lapuk, serta rumput liar yang tumbuh di sekitar peron menjadi penanda bisu dari perjalanan waktu. Meski begitu, bangunan ini masih berdiri tegak, seakan enggan menyerah pada usia. Bagi sebagian orang, ia hanyalah stasiun kecil yang tak lagi digunakan. Tapi, bagi sejarah perkeretaapian Indonesia, Beringin adalah bagian penting dari cerita panjang tentang transportasi, modernisasi, dan juga perubahan zaman. Setiap orang yang berkunjung ke sini seakan bisa membayangkan kembali suasana dulu. Kereta uap melintas perlahan, suara riuh percakapan di antara penumpang, hingga tiupan peluit tugas yang menandai keberangkatan. Semua itu kini hanya bergema di dalam imajinasi, meninggalkan rasa haru sekaligus kagum. Stasiun Beringin memang telah resmi dinonaktifkan, tapi bangunan tua ini tetap menyimpan memori tentang perjalanan, tentang pertemuan, dan tentang jejak sejarah yang tak boleh hilang begitu saja. Inilah Stasiun Beringin Salatiga, sebuah stasiun nonaktif namun tetap hidup dalam ingatan masa lalu. Nah, teman-teman, ini adalah corong air. Corong air ya, teman-teman. Kita deketin apa keterangannya di sini. Corong air adalah alat yang digunakan untuk menuangkan air dalam jumlah besar ke dalam tangki atau tender dari lokomotif uap. Corong air merupakan elemen penting dalam stasiun kereta api, sering dijumpai di ujung peron sehingga air dapat diisi ulang selama berhenti di stasiun. Jadi sudah paham ya, ini namanya corong air. Ini zaman dulu punya, sudah lama banget. Nah, itu tadi yang saya bilang teman-teman. Ini ada dua ya. Nah ini satu, dua, tiga. Itu rumah persinyalan. Ini ya, aduh, ke zoom. Nah, tangan saya yang ke zoom. Nah ini, ya, ini rumah persinyalan. Beginilah kondisi terakhir dari stasiun Beringin yang ada di daerah Beringin, wilayah Salatiga. Jadi mungkin kalau saya nggak salah ya,
relnya itu berada di antara kedua gedung ini, ya di tengah-tengah ini ada relnya gitu. Nah, tuh, jadi cukup luas, jadi relnya itu bikin di sini ya, teman-teman. Nah, oke, keren. Nah, teman-teman, gimana? Keren kan videonya? Semoga video ini bisa menambah wawasan teman-teman semua, terutama rail fans terkait stasiun-stasiun yang ada di sepanjang jalur kereta api Pulau Jawa, terutama stasiun yang terbengkalai. Nah, jadi stasiun ini juga bisa teman-teman kunjungi untuk berwisata sejarah terkait stasiun kereta api Indonesia. Sekian sudah video saya, nanti kita jumpa lagi di video yang lainnya dengan tema yang berbeda dan tempat yang berbeda pula. Sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk subscribe channel saya Riansyah Official, berikan komen dan like. Sampai jumpa.